Banyak yang minta gue katanya, ayo ke Setia Farm. Oke, nggak usah nunggu Idul Adha dulu, langsung ke Setia Farm. Aku bawa baju ini. Jeng Wariso. Bagus ya sih? Mantap. Kandangnya Wariso itu sekarang jadi 2 sapi. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Wariso kangen. Bagus. Mas, kalau kuda itu kan ada unyang-unyang itu tuh ngefek ke karakter katanya. Kalau sapi gitu nggak? Pasti sama. Nih, kayak ini kan ini unyang-unyangnya di tengah nih. Iya. Emang kalau di sapi kayak gimana? Kalau sapi yang bisa kita tandain cuma sapi lokal, sapi putih. Kalau sapi merah, uyang-uyang bebas. Karena sapi merah itu kan sama aja ayam broiler misal, sapi potong. Jadi sudah tidak ada karakter yang harus kita bangun kan. Tapi kalau sapi putih memang benar-benar dihitung. Oh, Apalagi yang untuk membajak sawah, uyang-uyang harus di tengah. Harus lurus biar sapinya itu kalau jalan tuh nggak belok-belok. dan itu bener? Bener, terjadi itu ah. Terus besar nanti rambut kelamin, rambut ekor, semuanya itu harus ada hitungannya juga. Astagfirullah. Itu rambut kelamin. itu ngefek juga? Ngefek lah ini. Ngefeknya gimana? Ya, ini tak kasih sampel sapi PO. Ini kan sapi lokal ya, Ayah. Ini yang nakal ini. Karena? Agak nakal dikit, karena uyang-uyangnya yang mungkin kurang simetris. Wih, segitunya? Iya, sama sekali nggak mau dipegang. Itu yang gitu tuh percaya nggak percaya guys. Dan itu cuma di Indonesia atau di luar juga percaya gitu sih? Saya kira semuanya sih. Orang luar gitu juga? Demikian ada juga. Karena kalau sapi-sapi luar itu rata-rata bagus semua uyang-uyangnya. Kalau yang genetiknya asli. Oh gitu? Yang biasanya rusak kan hasil crossing-crossing itu, Pak. Oh. Tapi kalau crossingnya gold ya juga bisa bagus banget. Nah ini kan sudah campuran Jawa, PO, Brahman. Jadi Aku tuh nggak penasaran loh dengan ini, dengan sapi Jawa gini. PO ya? PO. Ya sapi PO tuh belum pernah kurban pakai sapi PO. Itu tuh jarang. Tahun depan ini juga. Oke. Amin. Temunya bagus. Impor aja. Emang katanya PO asli Jawa. Peranakan ongol tuh bukan asli Jawa yang cuma di crossingin. Yang Jawa asli itu sapinya kecil-kecil jabres itu loh, yang kayak menjangan itu loh. Tuh kan teori saya salah lagi, tapi ini jadi ilmu buat semua. Saya pikir ini tuh sapi asli Jawa. Kalau sapi asli Jawa menurut saya, mohon maaf kalau keliru ya berarti dari saya ya. Cuma sapi Bali sama sapi Madura. Sama sapi Jawa itu yang sapinya kecil-kecil, jabres, Jawa Brebes, ada di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Oh, kecil banget, Nak. Kalau ini PO tuh peranakan ongol. Peranakan ongol. Berarti emang luar juga. Nah, ongolnya dari India diperanakan di Indonesia. Namanya PO. Oh Sama gitu. PM ini. PM? Peranakan simental, peranakan limosin. Kalau yang ori gitu nggak ada. Oh, jadi yang ori itu cuma sapi Bali, Madura. sapi Madura, sama sapi Jabres. Jabres itu. Ya, sapi Jawa yang liar itu loh. Oh, oke. Nah, tapi Bali Madura itu termasuk sapi yang bagus sebetulnya ya. Bagus untuk breeding. Uduk breeding dan juga kualitas dagingnya tuh tulangnya kecil, Tulangnya kecil. dagingnya banyak. Jadi persentase yang dihasilkan luar biasa. Jadi kita terus bangga juga, jangan apa-apa impor utama, impor hebat. Indonesia juga punya sapi yang berkualitas. Dan pakannya pun lebih, ibaratnya lebih tahan sapi Bali Madura. Dia dikasih makan ala kadarnya bisa hidup, bisa gemuk. Sedangkan sapi simental, limosin kayak gini, hanya dikasih rumput saja saya yakin nggak bakal bisa gemuk. Makanya Harus ada tambahan comboran protein, dan kalau untuk lain-lain. comboran mungkin, konsentrat dan lain sebagainya. Kalau sapi Bali Madura diliarkan beres sudah. Iya. Beranak sendiri, gemuk sendiri gitu. Iya. Ya, tidak Ya ada. seperti kita mah apapun juga siap. Ini sapi kok keriting sekujur tubuh dia? ini sakit, kita kemarin punya teman ada sapi sakit. Nah, mau dijual kan nggak laku kan dia. Ini saya obati dulu, alhamdulillah saya bisa sembuh. Tinggal tunggu gemuknya. Nanti kalau gemuk jadi soto udah. Astagfirullahaladzim. Tapi rambutnya kok banyak banget ya? Ya karena masih baby ya. Oh segini tuh Iya, baby? Jadi mungkin ini kemarin waktu pindah kandang, beli di pasar, dirawat sama teman saya, ada kesalahannya dia kena demam, nggak ditangani dengan serius. Oke, belum pernah makan comboran, artinya belum pernah makan comboran itu hanya dikasih rumput mungkin sama katul, langsung dikasih konsentrat kan panas, rusaklah pencernaannya. Nah kalau pencernaan rusak,
ya penanganannya ya gampang, harus diberikan pakan-pakan yang halus, matang seperti buburin setiap pagi dibuburin. Tapi buburnya bubur bekatul, dah itu alhamdulillah sembuh, tinggal digemukin terus selesai. Karena kalau sapi sakit itu meninggalkan jejak, salah satunya kaki. Nah kakinya kan sudah lemes, otomatis kalau kita push, kita dorong dengan pakan yang banyak, pakan yang tinggi nutrisi, kakinya nggak kuat, percuma. Jadi alternatif yang paling bagus tetap dimanfaatkan dagingnya. Kan dagingnya bagus banget masih. Gitu. Jadi kalau sapi sakit pasti meninggalkan jejak. Entah itu LSD, entah itu PMK. Oke. Itu yang membuat satu alasan kenapa kok kadang sapi hilang tanpa jejak. Karena ya pernah terjangkit dan bekasnya itu muncul apabila digaspol, nanti justru malah membahayakan sapi itu sendiri. Ada sebagian. Hilang tanpa jejak itu yang ada di sini. Iya, yang di semuanya. Di sini juga sebagian. Banyak ilmunya kalau ngobrol sama Mas Hermawan, pasti ada ilmu baru. Nah, ini tempatnya si Grandong zaman dulu nih. Nah, ini juga pasien, karena ini kan masih jauh sekali untuk itu ada itu tuh. lalat, nggak apa-apa, mutualisme lah. Jadi kemarin kita mendapatkan sapi ini sapi dari PTA, dari maksudnya tempat penggemukan sapi yang di sana banyak banget sapinya toh. Nggak kerawat, kurus, kering, bahkan tali hidungnya hampir hilang karena nggak diganti dari kecil sampai besar. Gimana rasanya Pak? Ya Allah. Oh ya, ini nggak ada itunya juga, belum diituin ya? Nggak tak lepas, kasihan. Kurus, kering, tinggal tulang doang, semua kakinya pincang semua. Tapi ini udah oke? Ini baru recovery, kakinya masih belum sempurna. Sakit. Iya. Dan umurnya mungkin ini udah tua banget. Sembuh ya. Happy di sini ya. Kita happy sini. rawat alhamdulillah sembuh. Oh iya, happy. Iya. Bisa batuk ya? Bisa. Sapi? Bisa. Tuh. Ya gitu. Oh, nunjukin. Batuknya kayak gitu. Iya. Batuk lagi, Nak. Sini. Sini. Nah. Iya, yang sabar ya. Tuh digini aja udah rontok rambut kamu, Nak. Aduh, ya Allah. Mbak ini yo. Iya, oh iya. Ngomong-ngomong tadi selain itu bulu kemaluan belum dibahas, kayak gimana emang? Oh, jadi bulu kemaluan di sini aja, ini sampelnya nih yang paling nurut ya. Saya hanya ibaratnya mengikuti lah ya, menghormati dan mengikuti. Kalau untuk percaya sepenuhnya saya tidak sih. Yang jelas antara kelamin dan ini pun kalau ada dinas pun, maksudnya dari pemerintah pun ketika ada sumbangan sapi pun tidak mengizinkan kalau antara kelamin sama uyang-uyang apa pusar ya, itu sejajar, satu garis. Pusar kelamin di sini, kalau uyang-uyang di sini itu nggak boleh. Kenapa? Alasannya saya nggak tahu, Kak. Katanya sapinya nakal, berbahaya, membahayakan yang punya atau perawatnya, atau membahayakan sapi sebelahnya. Oh, nah, alhamdulillah. Tapi ada yang gitu tuh ada. Ada, dan itu sangat jarang sekali, dan biasanya kalaupun ada sapinya bagus banget, Kak. Pasti bagus banget. Tapi kenapa nggak dipelihara? Kalau dipelihara boleh, tapi kan dia yang melahirkan, Nak. Tapi kalau orang lain suruh beli, jarang yang mau. Namanya itu pantek atau sudut atau sutuk. Itu pantangan orang Jawa. Nek saya nggak masalah. Tapi biasanya bagus. Sapinya bagus-bagus banget. Umumnya bagus-bagus banget. Secara fisik? Secara fisik, secara pertumbuhan jos banget. Tapi nakal, katanya. Katanya berbahaya. Pernah pelihara? Belum. Susah nyarinya? Enggak, gampang. Karena nggak ada orang yang minat. Misal saya punya, tapi hasil dari peternakan saya kan aman. Karena hidupnya. Tapi ketika saya jual, jarang yang mau. Oh, dulu juga Grandong sapi hitam juga jarang yang mau. Lah kita perkenalkan, sekarang pada berebut ya. Nah, satu itu. Kalau saya bulu kemaluannya ada unyeng-unyengnya gimana tuh? Kurang paham itu. Kurang paham. Ya kan ini kan sejajar. Titis berarti itu, Kak. Iya, titis. Ini satu ya, nggak boleh. Itu pantangannya. Kalau saya sih sebenarnya nggak masalah. Saya nggak masalah terus. Kalau niatnya menolong dan orang itu memang butuh uang untuk dijual sapinya, ya tak beli nggak apa-apa. Satu nggak boleh. Yang kedua, ekor. Ekor kenapa? Ini mitos sapi ya, tapi nggak apa-apa kita bahas. Nggak apa-apa. Ini ngomongin tentang mitos-mitos yang ada di sapi. Jadi umumnya ekor dimanapun tepat pasti warnanya hitam. Iya. Semuanya. Itu coklat. Iya. Kalau nggak hitam coklat umum ya. Pernah nggak lihat sapi warnanya
Ekornya? hitam, warnanya putih. Sorry, ekor tuh ini kan rambut ekor kan? Iya, iya. Warnanya putih. Jarang banget. Iya benar. Sapi simental pun pasti warnanya mengikuti kulit. Iya, Kalau sapi putih warnanya pasti hitam. Kalau semua sapi kok maksudnya warnanya putih. Itu kalau di Jawa katanya, mohon maaf ya, kemul pocong. Innalillahi. Kemul pocong. Maksudnya keturunan pocong? Bukan, jadi ada pantangan ketika memelihara sapi itu. Ketika kita beli, kalau kita yang melahirkan dapat kayak gitu nggak masalah. Tapi kalau kita beli dari orang dengan kondisi ekornya putih kayak gitu, katanya itu juga manggil pocong? Bukan, mematikan rezeki katanya. Innalillahi. Dan saya nggak percaya itu. Iya. Enggak, Itu jarang juga? Jarang banget. Karena itu bisa batuk bisa apa namanya berbahaya bagi sapi sebelahnya yang punya dan lain sebagainya. Dan kalau orang yang percaya setelah membeli sapi itu biasanya ada kematian. Innalillahi. Tapi disangkut-sangkut. Kita jangan percaya seperti itu. Saya nggak percaya. Saya pun beli nggak masalah kok. Pernah ketemu? Sering. Iya. Dulu, sekarang nggak. Tak beli langsung? Ya enggak, ya kalau harganya mahal buat apa? Oh iya. Ya kalau harganya maksudnya masuk, ya kita potong nggak masalah. Nggak ngeliat itu-itunya. Nah, ini 1A, yang kedua sapi buntung. Ya. Yang dulu tuh ada yang bunjungnya gimana tuh? Itu masalah tarik itu bukan buntung, itu rambutnya yang rontok. Ya. Yang buntung dan patah gitu. Lahir sudah buntung atau ya, lahir buntung boleh, atau keinjek boleh, atau patah boleh. Nah, itu juga pantangan besar juga, dan semua orang bahkan tidak mau, sama sekali nggak mau, walaupun harganya murah. Karena memutus rezeki. Dan itu saya praktekkan bener iya, cuma saya nggak percaya. Nah, bener iya gimana tuh? Jadi pada saat itu di tangga sebelah sini tuh ada sapi buntung ekornya ya. Itu ditawarkan ke orang-orang nggak mau. Nah, terus saya bilang, lah minta berapa tong? Mintanya 10 juta. Lah saya, mana sapinya ini? Loh, ini sapi kalau dipotong dagingnya jadi lo 15 juta, kok nggak mau 10 juta? Lah buntung. Gitu. Terus? Akhirnya saya dekati lah, saya ambil, bismillah, kenapa dijual mbah gitu, butuh buat ini, ya saya beli. Saya nggak mau menawar karena sudah murah harganya. Ya, tak beli. Setelah saya beli, saya potong bener, tak jadiin daging itu langsung jadi 14 juta. Ya, untung 4 juta kan lumayan, baru melihara 1 jam. Tapi setelah itu sapi yang di sebelahnya yang paling besar, yang paling sehat mati di sini? Itu dulu waktu kandang saya masih di pesisir sebelum ada ini. Ya Allah, percaya nggak percaya ya? Saya masih nggak percaya sampai sekarang, cuma karena lingkungan saya percaya, karena mungkin orang-orang yang bekerja di kandang sapi saya percaya, jadi ya mungkin terjadi. Tapi kalau saya sendiri nggak percaya. Tapi itulah guys, Indonesia itu penuh dengan mitos. Nah, mitos tersebut ya satu muncul karena pengalaman dari orang tua kita. Yang kedua ya memang dimunculkan supaya mungkin ada kalau itu tuh kalau di satu daerah hati-hati jangan ngambil ikannya supaya ikannya tidak punah. Betul. Misal salah satunya. Nah, kalau itu mitos-mitos yang tentang sapi muncul gara-gara apa ya? Mitos tentang sapi muncul ya gara-gara saya kurang paham, tapi orang-orang terdahulu sudah mungkin meneliti terlebih. Ya. Kuis kita percaya boleh, nggak percaya boleh, tapi kalaupun percaya ya cuma sebatas manut sama orang tua. Oh ya udah deh, orang tua bilang itu jangan ada jadi kita menghormati saja. Nah, kita menghormati orang dahulu dan orang tua. Kalau orang tua bilang jangan, ya udah. Tapi niat kita menghormati bukan karena kita terus nggak percaya. Tapi kalau terlalu percaya gimana takutnya jadinya. Tapi kalau sapi buntung sampai sekarang masih terjadi ya. Oh iya. Kalau... Tapi kenapa yang si bapak itu baik-baik aja? Atau dia cuma punya satu? Karena dia yang lahirin. Oh. Misal saya punya betina, dia lahir kok sapinya cacat menjadi pantangan orang. Bagi saya aman, karena saya yang melahirkan. Karena saya tuannya gitu. Ketika dioper? Kita dioper, dia berbahaya. Aduh. Katanya, tapi ya nggak tahu aslinya sih ya. Itu langsung, apa lagi ya? Apa lagi? Pantai, buntung, sama ini. Biji. Kalau baru mau ngomong. Biji ini jangan-jangan biji gede sebelah, turun sebelah gitu. Kalau bijinya satu biasanya. Kan kalau bijinya satu itu kan bawaan lahir, itu kan rezeki dari Tuhan juga. Itu rata-rata sapinya biasanya bagus, umumnya bagus. Saya yakin bagus juga. Oke. Bijinya satu. Kalau besar sebelah, semua sapi besar sebelah. Oh iya? Iya, besar yang kanan biasanya. Nah, ini besar yang kanan. Besar yang kanan kan, rata-rata besar yang kanan. Tapi kalau cuma satu itu, ya kalau mitosnya saya nggak percaya, tapi kalau faktanya saya percaya. Galak sapinya. Galak, nggak bisa. Maksudnya dibelai-belai kayak gitu tuh susah. Tapi rata-rata sapi bagus itu
Galak enggak juga ya? Juga. Ya yang ada pantangan-pantangannya itu tadi ya. Dan orang dahulu tuh pasti kalau maksudnya mbah-mbah yang main ke kandang, dia punya sapi, kalau ada sapi bagus, pasti dia tahu, oh ini bagus. Tapi ono kurangnya mas gitu. Kenapa ini galak kan? Iya, padahal dia nggak tahu karakternya, tapi bisa menebak. Karena dia bisa lihat dari fisiknya, oh kulitnya seperti ini, oh pusarnya di sebelah sini gitu. Jadi titen. Dan itu emang orang tua kita dulu emang hidup bersama dengan ternak ya. Bener. Tidak hanya sapi aja sebetulnya. Jadi mereka itu banyak ilmunya, banyak pengalamannya. Banyak pengalaman juga kan orang dahulu mungkin sebelum paham dengan agama yang sangat modern seperti ini, sangat membantu seperti ini, dia masih percaya sekali dengan alam. Jadi ada apa ya pesan juga, hei untuk bapak ini, mas ini, kalau kamu ingin sukses, kalau ingin kaya, kamu peliharalah kuda. Kalau kamu nggak boleh melihara kuda, kamu karaktermu beda, kamu harus melihara sapi, kamu harus melihara ayam. Jadi ini cocoknya di air. Gitu. Itu ada orang dahulu. Walaupun saya mungkin kurang percaya, tapi sampai sekarang masih ada. Ada nasib orang masing-masing lah istilahnya ya. Dan orang tua itu tahu dari dari orangnya sendiri. Terus kamu cocoknya memelihara apa gitu. Kalau saya dulu katanya diramal ya, saya cocoknya memelihara macan sama singa, tapi saya nggak mau. Yang macan. Beneran, tapi macan mah buat apa ya? Mendingan sapi bisa. Iyalah, gigimu dibehel ya? Iya. Baru ya? Jangan malu aku. Keren banget. Aku baru lihat loh. Wih, dipakein emas tuh guys. Oke. Tanduk tapi ada hubungan nggak ada? Nggak ada tanduk, ada tanduk ke atas, tanduk ke bawah itu. Bebas. Itu mah bebas. Kalau tanduknya jelek ke belakang kayak sapi betina gitu, justru malah sapinya jinak banget. Ya memang seimbang ya, kalau tanduknya ke depan kayak banteng, sapinya galak itu kan ya wajar untuk nyeruduk. Kalau kerbau itu kan ada yang tanduknya turun. Nah, kalau kerbau mitosnya lebih banyak lagi. Pokoknya hewan yang maksudnya itu bahasa kami Wudonegoro, Rajakoyo ya tanpa pantangan tuh bagi kami cuma sapi. Sapi merah kan bebas sebenarnya. Yang punya pantangan kan sedikit sapi putih. Tapi yang paling banyak hewan ya cuma kuda, kerbau, sama burung perkutut itu lah. Ntar kita ngobrol deh tentang mitos-mitos yang diketahui oleh Mas Hermawan ya. Ini menarik, ini turun-temurun dari leluhur. Ya udah kita sampaikan, percaya monggo, nggak percaya monggo, gitu. Iya. Tapi ini yang berkembang di masyarakat, oke? Ayo subscribe channelnya Setia Farm. Subscribe juga channel gue. Gak naik-naik nih, pengen 10M nih. Oke? Thank you, bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.